Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya, di channel Ali Rahmat Kung. Jadi hari ini teman-teman kita akan berdiskusi tentang jurusan-jurusan. Nah hari ini jurusan yang akan kita bahas adalah jurusan ilmu hukum, di mana hampir setiap universitas negeri memiliki jurusan ini dan salah satu jurusan yang menurut saya banyak diminati. Dan teman-teman juga tahu lah banyak teman-teman kalau kita ngelihat di entertainment tuh ya ada Ruhut Sitompul ya, kemudian ada orang-orang dari Batak, suku Batak itu banyak yang menjadi lawyer-lawyer gitu. Nah, nanti kita akan bahas ada apa aja sih di jurusan hukum, kemudian ada pembagiannya bagaimana dan peluang kerjanya apa saja. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, junior saya di Unila dan juga teman di angkatan CPNS di LIPI tahun ini gitu. Kita ada Bang Rudi Wijaya nih. Boleh perkenalan singkat, Bang? Oke, siap. Selamat pagi sebelumnya Bang Ali Rahmat dan subscriber dan viewersnya lah, seperti itu ya. Oke, mungkin kalau perkenalan saya Rudi Wijaya, kemudian saya S1 di jurusan hukum dengan spesifikasi hukum tata negara gitu di Universitas Lampung. Seperti itu, saya masuk 2013, lulus 2018. Seperti itu. Oh ya, mungkin karena saya rekan Bang Ali juga di satu angkatan CPNS, untuk saat ini saya juga di formasi CPNS perancang peraturan perundang-undangan, seperti itu. Oke, jadi ini salah satu peluang kerja ya Bang ya, bahwa salah satunya adalah jadi CPNS di bagian perancangan perundang-undangan dan ini kerja di LIPI. Oke, kalau kita ngomongin jurusan hukum nih Bang, kalau masuk ke jurusan hukum itu kan ini sekarang ini ada mulai mungkin sedang tes SMPTN atau UTBK ya, sekarang UTBK. Nah, peluang masuk untuk jurusan hukum ini termasuk yang sulit, sedang, atau yang cukup mudah untuk dimasuki gitu? Oke, mungkin kalau kita bicara peluang sebetulnya cukup ya, dia ada di tengah-tengah lah, seperti kita sebut mudah, tidak juga kita sebut sulit juga tidak, karena ada beberapa jurusan yang lebih sulit lagi kan, seperti itu untuk dimasuki. Nah, cuma dalam konteks ini mungkin saya bilang sedang karena memang tidak dibatasi gitu. Kalau misalnya kita bicara kedokteran ini hampir bisa dipastikan ya, meskipun mungkin tidak 100%, hampir bisa dipastikan yang disyaratkan itu anak IPA, seperti itu kan. Tapi kalau dalam konteks hukum, dia IPA IPS itu sebenarnya bisa semua, meskipun misalnya anak IPS dalam konteks dia beradaptasi pas awal belajar gitu ya, itu mungkin lebih mudah kan, seperti itu, tapi tidak dibatasi gitu, karena pada kenyataannya banyak juga teman-teman saya waktu SMA-nya IPA, bahkan juga SMK kemudian masuk di Fakultas Hukum, seperti itu Bang. Oke, jadi sebenarnya mau IPA IPS kemudian mau SMK juga bisa masuk ke jurusan ini ya. Kemudian betul. Ini mungkin setiap universitas memiliki spesifikasi yang berbeda gitu. Karena setahu saya itu nanti katanya kalau di jurusan hukum ya, salah satunya di Unila itu nanti ada saat ada pembagian bidang gitu lagi. Nah, kalau di ilmu hukum ini ada berapa bidang sih Bang gitu? Oh, oke. Jadi mungkin konteksnya sebenarnya di setiap universitas mungkin punya pembagian masing-masing ya. Cuma kalau kita bicara contoh yang di jurusan saya dulu jadi agak berbeda dengan fakultas lain. Kalau fakultas lain kan ada jurusan ilmu pembangunan, ekonomi pembangunan, jurusan akuntansi, jurusan ekonomi gitu ya. Kalau di fakultas hukum itu cuma satu jurusan tunggal. Memang jadi jurusannya ilmu hukum, sehingga gelar yang diberikan nanti cuma sarjana hukum gitu. Mau kita ngambil jurusan apapun, ya pasti gelarnya sarjana hukum. Kalau ekonomi kan misalnya ada sarjana akuntansi, sarjana manajemen, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, karena memang cuma satu jurusan, tapi kita tetap butuh yang namanya spesifikasi ya, seperti itu. Nah, pada akhirnya dibagilah itu jurusan ilmu hukum menjadi beberapa bagian. Kalau di Unila disebutnya bagian, seperti itu. Di beberapa kampus ada yang menyebut departemen, seperti itu ya. Nah, kalau di Unila sendiri, dan menurut saya cukup banyak ditemukan juga di universitas-universitas lain gitu ya, bagian yang sama, itu ada 5 seperti itu. Yang pertama itu bagiannya itu hukum pidana, mungkin sudah sangat sering didengar lah sama teman-teman. Kemudian hukum perdata, kemudian hukum tata negara, keempat hukum administrasi negara, dan yang kelima itu hukum internasional, seperti itu. Nah,
masing-masing sebenarnya memang punya spesifikasinya gitu. Misal kalau kita bicara tadi kan Bang Ali sudah sampaikan ada Ruhut Sitompul, kemudian ada Hotman Paris gitu-gitu ya. Kemudian ada Hotma Sitompul juga seperti itu, pengacara-pengacara yang sudah sangat terkenal lah. Kalau kita bicara mereka rata-rata pasti yang kebayang di kita itu kalau nggak pidana perdata kan seperti itu. Nah artinya memang mereka punya spesifikasi masing-masing sebenarnya. Kayak Bang Hotman itu kan spesifikasi beliau itu hukum kepailitan ya, artinya dia memang menguasai hukum perusahaan seperti itu. Ketika kita bicara hukum yang lain, hukum tata negara misalnya, maka nanti spesifikasinya ya perancangan peraturan seperti itu. Kalau kita bicara hukum, kalau nanti dalam konteks pekerjaan nih misalnya disinggung di awal dulu nggak apa-apa ya, nanti kan akan diperdalam. Kalau hukum internasional misalnya bisa jadi diplomat seperti itu. Nah masing-masing sebenarnya punya spesifikasi Bang. Cuma bukan berarti juga ketika kita mengambil satu bagian itu kita akan buta dengan bagian lainnya. Karena ini yang menarik menurut saya di Unila itu luar biasa terstruktur gitu. Jadi kita dapat mata kuliah hukum acara. Hukum acara itu kurang lebih seperti hukum yang akan kita terapkan di persidangan lah ya. Jadi kita dapat mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata negara itu di semester pertengahan sebelum kita ngambil pembagian jurusan itu. Jadi ibaratnya nih ya, saya ngambil HTN, bukan berarti saya nggak bisa dong, nggak punya ilmu untuk bersidang secara pidana, karena saya udah ngambil mata kuliah hukum acara pidana, seperti itu pun yang lain gitu. Teman-teman dari perdata juga sudah mendapat gitu hukum acara praktik peradilan konstitusi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih Bang, ada 5 bagian. Oke, oke. Jadi walaupun 5 bagian ini berbeda-beda nanti spesifikasinya, tapi secara umum ilmu ini semua didapatkan ya sebagai mahasiswa atau nanti sarjana hukum gitu ya. Betul. Oke. Nah kita coba mungkin kan adik-adik di luar sana atau teman-teman di luar sana yang mau ngambil ilmu hukum gitu, pasti akan bertanya-tanya nanti ini bidangnya ngapain aja gitu. Kita mungkin bahas satu persatu dulu ya. Pertama tentang hukum pidana. Nah, kalau hukum pidana mungkin seringnya orang kayak narkoba, kemudian pencurian. Nah, sebenarnya apa aja sih kalau orang mempelajari hukum pidana ini, Kak? Gitu. Oke. Jadi yang paling utama dan membedakan teman-teman pidana itu adalah mereka mendalami yang namanya materi tentang delik. Delik itu ya tindak pidana itu sih sebetulnya. Bahkan kita sering juga kan dengar ada delik KUHP, ada delik di luar KUHP gitu ya. Nah, kurang lebih mohon maaf kalau berlebihan, tapi saya bisa bilang perumpamaannya itu kitab suci lah ya. Kitab sucinya orang pidana itu nanti KUHP seperti itu. Nah, kita sering dengar juga kan KUHP. Iya kan, bahkan kitab sering juga ya. sering diplesetkan malah Bang. Jadi KUHP itu kan sebenarnya singkatan aslinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Tapi sering diplesetkan jadi kasih uang habis perkara. Nah, ini contoh yang kurang bagus. Ini contoh yang kurang bagus dan teman-teman siapapun itu yang belajar di Fakultas Hukum harus menghindari kasih uang habis perkara itu. Nah, artinya memang yang didalami itu adalah delik. Nah, orang pidana ini akan belajar delik yang ada di dalam KUHP, ada juga delik yang di luar KUHP. Nah, apa bedanya KUHP dengan yang di luar KUHP? KUHP ini harus diakui memang masih merupakan undang-undang turunan atau peninggalan dari bangsa Belanda, seperti itu. Jadi kalau kita beli KUHP nih, kita pasti akan melihat sanksi-sanksi yang diatur gitu. Kalau kita melakukan pencurian misalnya, sanksinya Rp200, Rp250. Kenapa bisa begitu? Karena memang ini undang-undangnya sebenarnya udah hasil hasil peninggalan Belanda gitu. Nah, tapi kan kemudian setelah Indonesia merdeka, kita membuat juga produk undang-undang sendiri ya. Undang-undangnya ada banyak, undang-undang bahkan beberapa hari setelah kemerdekaan itu kita langsung bikin Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 gitu ya. Tapi di situ nggak ada pidananya memang. Nah, berjalannya waktu akhirnya kita buatlah undang-undang yang kemudian ada pengaturan pidananya juga gitu. Nah, itulah yang kemudian menjadi delik di luar hukum, di luar kitab undang-undang hukum pidana. Nah, teman-teman pidana ini mempelajari itu semua sebetulnya. Cuma memang ketika diajarkan di kelas mereka akan belajar dengan lebih spesifik ya terarah. Misal ada mata kuliahnya itu mata kuliah tindak pidana pencucian uang misalnya. Nah, itu kan artinya fokus di situ. Ada tindak kejahatan narkotika. Kemudian juga ada tindak pelanggaran disiplin militer, itu juga ada, mereka mempelajari bukan cuma hukum sipil tapi hukum militer juga seperti itu. Intinya gini, kalau kita bicara pidana itu adalah sesuatu yang bisa jadi kejahatan, bisa jadi pelanggaran seperti itu. Konteksnya mengikat publik ya. Misal teman-teman keluar nih dari rumah bawa motor lupa pakai helm misalnya.
Nah, di lampu merah kemudian ada polisi. Nah, teman-teman itu nggak melakukan kejahatan sebetulnya, tapi melakukan pelanggaran. Nah, itu konteksnya pidana itu masuk ke situ. Seperti itu. Nah, itu yang dipelajari teman-teman pidana. Ada hukum lalu lintas, gitu ya. Seperti itu. Ada juga nanti hukum banyak sih sebetulnya nanti ada hukum, mohon maaf ya, pemerkosaan, gitu kan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak asusila itu juga dipelajari oleh mereka. Nah, kalau melihat tadi kan berarti ada aturan-aturan negara ya istilahnya kan, hukum-hukum aturan negara yang dilanggar, baik dia kalau hanya individu menjadi pelanggaran, tapi kalau berkaitan dengan orang lain menjadi kejahatan gitu ya. Nah, lebih luas. jadi kalau teman-teman kuliah mengambil hukum pidana ini berarti patokannya adalah apa, hukum apa KUHP tadi itu berarti ya, kitab itu undang-undangnya gitu. Oke, jadi semua istilahnya kalau kita orang awam melihatnya, oh ada KUHP sebagai guideline ya, oh rujukannya aturan-aturannya ada di sini semua gitu. Berapa tebelnya sih kira-kira kalau buku gitu kitabnya? Oke, kalau KUHP itu sebenarnya ya tergantung dicetaknya ya, karena kita bisa sebenarnya KUHP itu bisa kita download, bisa juga kita beli bukunya ya gitu. Di Gramedia pasti di rak buku hukum itu pasti ada yang namanya KUHP gitu, nggak mungkin habis malah gitu kan. Meskipun di semester awal biasanya toko buku bahkan udah punya strategi ngestok KUHP yang banyak seperti itu, karena pasti diborong sama mahasiswa kan. Nah, tapi kalau tebalnya sih ya tergantung pencetaknya ya. Nah, kalau harganya juga nggak terlalu mahal sih sebenarnya, 50.000, 60.000 kita udah bisa dapat gitu ya. Di download juga bahkan sekarang udah ada situs-situs kayak hukum online dan lain-lain gitu ya yang menjual itu gitu sebenarnya. Jadi kalau terkait tebal enggaknya ya kita lihat di proses cetaknya aja sih Bang sebetulnya gitu. Tapi kalau kita bicara pasal itu ya di atas 100 pasal dia. Jadi misalnya banyak tergantung, bisa kalau misalnya kayak download itu tergantung topiknya apa gitu. Misalnya hukum lalu lintas, kita ngambil lalu lintas aja gitu, bisa berarti gitu ya. Bisa. Nah, kalau Abang mau spesifik seperti itu artinya kita download masing-masing undang-undang, Bang. Karena kan undang-undang yang di luar KUHP itu banyak, Bang. Bahkan ada satu penelitian dari Universitas Lampung juga, itu lebih kurang ada 1.600 lebih total undang-undang yang sudah dikeluarkan di Indonesia dari 1945 sampai 2020 kemarin. Dan itu di luar KUHP maksudnya. Jadi ada 1.600 itu di luar KUHP ya maksudnya total. Banyak banget ya. Oke. Ini berarti kalau KUHP ini berarti terkait dengan apa ya, pelanggaran dan kejahatan. Kemudian nanti akan ada sidang-sidang gitu ya biasanya. Nanti kita bahas tentang mekanisme sidang ya, bagaimana sih? Pasti kan di pidana juga ada sidang, di perdata juga ada sidang. Nah, kita sekarang coba mengulik, kan kita ada 5 nih, kemudian kita beralih ke hukum perdata nih. Berarti kalau yang tadi pidana itu tentang hukuman yang orang melakukan kejahatan atau pelanggaran, kalau pidana ini pelanggarannya apa gitu? Pidana lagi, perdata punten. Perdata ini apa? Nah, ini perdata ini boleh dibilang satu hukum yang benar-benar ibaratnya apa ya? Kalau di Unila itu ibaratnya hukum yang paling tua lah seperti itu ya. Lebih kurang, karena nanti kalau kita bicara sejarahnya wah panjang lagi sebenarnya. Ada transplantasi hukum sebelum Belanda menerapkan hukumnya di Indonesia. Belanda juga kan transplant oleh Prancis ya seperti itu. Nah, tapi kita bicara konteks Indonesia aja dulu. Kalau hukum perdata itu dia akan fokus pada hubungan antar individu gitu. Jadi banyak orang juga menyebut hukum perdata itu sebagai hukum privat seperti itu. Nah, misalnya apa? Misal nih, saya pinjam uang ke Bang Ali gitu ya. Kemudian saya berjanji untuk mengembalikan uang itu dalam waktu 1 bulan. Kemudian perjanjian itu ditulis, ada tertulis di print, kemudian ditandatangan di atas materai dan sebagainya. Nah, si perjanjian ini dalam bentuk tertulis itu kan mengikat saya dan Bang Ali nih, gitu ya. Nah, artinya si surat perjanjian ini akan memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, dan bahkan kalau dalam teman-teman perdata itu menyebutnya gini, akta perjanjian itu mengikat sama kuatnya dengan undang-undang seperti itu. Tapi konteksnya sangat terbatas. Ya, yang diikat itu kan saya dengan Bang Ali misalnya seperti itu. Pun juga dengan yang lain. Artinya bisa kita simpulkan kalau kita tadi pidana dan mungkin hukum lainnya termasuk negara dan internasional itu adalah hukum yang bersifat publik seperti itu. Kalau kita tadi melanggar
lalu lintas memang kita misalnya nggak membahayakan orang, tapi kan kita sedang ada di ruang publik seperti itu. Tapi kalau kita perdata, maka kita kan bicara hubungan privat. Saya dengan Bang Ali pinjam uang misalnya, ada perjanjian lain gitu, sewa menyewa gitu kan, sewa rumah dan lain-lain, itu kan hubungannya hubungan privat seperti itu. Kemudian juga nanti teman-teman perdata juga mempelajari nanti lebih ekspan lagi itu adalah hukum perusahaan seperti itu. Mungkin memang ranahnya perusahaan itu kan publik, tapi kok dipelajari di perdata. Tapi kan ada aspek-aspek yang sifatnya perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, sehingga kemudian dia masuk ke aspek itu. Nah, kalau tadi kita di pidana ada namanya KUHP, nah di perdata ini ada juga guideline atau kitab kuncinya, itu namanya KUH Perdata. Kita Undang-Undang Hukum Perdata, kalau disingkat biasanya KUH PDT, sorry. Nah, itu luar biasa kalau kita baca. Saya pribadi ya, mohon maaf kepada teman-teman perdata, saya pribadi membaca kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu luar biasa, harus untuk menguasainya seperti itu, karena memang satu pasal aja bisa terdiri dari 2 paragraf atau lebih gitu. Nah, inilah kenapa kita bilang bahwa hukum perdata ini hukum yang cenderung bisa kita tuakan dibandingkan hukum-hukum lain seperti itu. Nah, konteksnya juga ini menarik juga karena kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada beberapa bagian yang kemudian sudah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena memang sudah diatur tersendiri dalam undang-undang lain di luar hukum perdata. KUH Perdata ini juga kan sama-sama peninggalan Belanda ya, seperti itu. Tapi dalam konteks ini kemudian Indonesia juga sudah membuat undang-undang dan sehingga mencabut keberlakuan beberapa bagian dari hukum perdata seperti itu. Kalau ditanya tebalnya, saya harus bilang lebih tebal daripada KUH pidana, daripada KUHP. Waduh. Oke. Jadi kalau saya mungkin orang awam akan mengatakan kalau hukum perdata ini lebih kayak hukum yang mengikat 2 lembaga ya, mau bagi orang per orang atau instansi ke instansi gitu ya. Dan itu sudah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut gitu. Selain ada undang-undang lain gitu kan. Jadi bedanya kalau ini bisa pelanggaran atau kejahatan tapi hanya dua orang atau dua institusi yang bekerja sama gitu, berarti lebih tepatnya ya. Sebenarnya dia bisa lebih luas Bang, tapi konteksnya dia tidak dalam kondisi di ruang publik seperti itu. Saya berjanji dengan Bang Ali misalnya, saya contohkan lagi ya, mohon izin Bang. Saya mau beli rumah misalnya, tetapi ketika saya mau beli rumah saya mengandalkan pembiayaan dari bank. Penyedia perumahannya ini bukan dari bank seperti itu, artinya dia memang perumahan aja. Tetapi kemudian saya mau ambil rumah ini saya harus ke bank. Nah, artinya kan ada tripartit nih, saya, bank dan si perumahan gitu. Nah, itu juga masuk konteks hukum pidana, tapi itu privat sebetulnya. Nah, saya contohkan juga Bang, takutnya tertinggal ini yang menarik. Nah, teman-teman perdata juga belajar misalnya tentang hukum waris gitu ya. Nah, waris ini kan juga nih, waris kan antar individu sebenarnya ya, tapi bisa lebih dari 2 individu yang sudah wafat, kemudian yang tersisa yang masih hidup gitu. Pembagiannya seperti apa ini sudah ada aturannya gitu. Kalau teman-teman biasanya hukum perdata lebih mendalami ini ya, saya dapat juga mata kuliah hukum waris, tapi kan ya 1 semester aja gitu. Tapi kalau teman-teman mungkin yang ngambil jurusan perdata, bagian perdata itu akan belajar hukum waris dari segi agama Islam, kemudian hukum waris versi KUH Perdata, bahkan beberapa ada yang mengambil hukum waris secara adat seperti itu Bang. Oke. Sebenarnya unik sekali nih ya hukum perdata ini ya. Betul. Kemudian kita pindah lagi ya, ada hukum tata negara, administrasi negara. Nah, kalau ini sekaligus kita bahas 2, tata negara dan administrasi negara. Apa yang membuat mereka ini berbeda gitu? Oke. Ini menarik banget ini. Kalau kita baca buku-buku dari yang sering dijadikan buku wajib bagi mahasiswa hukum ya, sebenarnya hukum tata negara, hukum administrasi negara ini dulu dianggap sama memang. Nah, dianggap sama gitu. Tetapi kemudian perkembangan zaman kan kita mulai mengubah paradigma itu. Toh kita juga terpengaruh kan dalam belajar hukum kan, kita akan terpengaruh oleh Belanda, yang Belanda itu adalah turunan dari Prancis, tapi kita juga mendapat pengaruh-pengaruh lain, misalnya dari Jepang karena juga pernah masuk ke negara kita. Dan ternyata antara Jepang, kemudian Prancis, kemudian nanti juga ada hukum dari Barat itu Anglo-Saxon, itu ternyata memposisikan hukum tata negara ini berbeda dengan hukum administrasi negara dalam perkembangannya. Nah, kalau kita bicara hukum tata negara itu kita bicara sebenarnya ya,
ada satu teori yang kalau kita mau pragmatis gitu ya, hukum tata negara itu bicara tentang lembaga negara, bicara tentang undang-undang dasar dan undang-undang seperti itu. Nah, hukum administrasi negara itu bagaimana cara menjalankan hukum tata negara itu pada akhirnya. Misal, saya ambil contoh, kalau kita bicara undang-undang dasar, kelembagaan negara, misalnya DPR itu apa sih, gitu kan? DPR itu lembaga apa sih? Di mana diaturnya? Hukum mana yang mengatur tentang DPR, gitu kan? Itu kita bisa temukan di Undang-Undang Dasar dan di Undang-Undang MD3. Nah, itu ranahnya si HTN seperti itu. Tetapi ketika misalnya kita atau gini deh, konteks HAM misalnya. HAM itu di mana sih diaturnya? Kan kita bisa temukan di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang HAM tahun 99 gitu kan. Bahwa setiap orang misalnya berhak untuk bekerja dan seterusnya itu ada di Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar. Tetapi ketika misalnya kita bicara mekanisme bagaimana orang mendapatkan HAM, misalnya ketika dia berhak untuk bekerja, maka pekerjaannya itu adalah misalnya buruh, misalnya mohon maaf istilahnya dulu buruh, kalau sekarang mungkin tenaga kerja ya, gitu. Karena ada undang-undang tenaga kerjaan. Nah, konteks ketika apa namanya mengatur ketenaga kerjaan itu seperti apa di bawah undang-undangnya, kan ada peraturan turunan ya. Nah, ketika peraturan itu sudah diturunkan dan membuat satu sistem yang itu juga merupakan bagian dari hukum itu sendiri, nah itulah jadi hukum administrasi negara. Singkatnya gini deh, kalau misalnya mau diringkas ya, dalam konteks pembelajaran di Fakultas Hukum, kalau kita hukum tata negara itu yang kita pelajari itu yang sifatnya lebih mendasar, bukan mendasar, maksudnya fundamen, misal tentang pemilu, kemudian tentang demokrasi gitu kan, tentang hak asasi manusia, tentang konstitusionalisme gitu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang hukum administrasi negara, yang akan dipelajari adalah yang sifatnya lebih administratif atau teknis operasional. Misalnya hukum ketenagakerjaan, kemudian hukum kepegawaian gitu ya. Hukum-hukum lain yang sifatnya lebih teknis operasional daripada hukum tata negara. Jadi kalau tata negara ini fundamental lembaga negaranya, tapi terus diturunkan di apa hukum administrasi negaranya gitu ya, model lebih kurang model apa ya, model penjabarannya gitu ya. Rule-nya nanti lebih di administrasi negara gitu. Makanya kan saya sebagai orang awam, apa bedanya tata negara dan administrasi negara? Ternyata mereka berbeda tapi saling mengunci ya satu sama lain ya. Adanya tata negara nanti pasti akan ada turunnya di administrasi negara gitu. Begitupun administrasi negara ada dasarnya atau fundamentalnya di tata negara gitu. Betul. Oke. Kemudian yang terakhir adalah hukum internasional nih. Kan kalau kita kan di Indonesia ya, sebagai salah satu negara yang diakui dunia, kemudian ada hukum internasional. Nah ini biasanya ngapain aja gitu? Mungkin salah satu sebagai diplomat gitu. Terus mungkin kalau kita bicara lanjut. Kita bicara hukum. Lanjut. Kalau kita bicara hukum internasional ini unik malah karena gini, semua hukum yang lain yang kita pelajari itu kan ada corak keindonesiaan ya, seperti itu hukum administrasi negara ya. Nanti ada undang-undang perburuhan, undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain. Hukum tata negara nanti kita belajar undang-undang MD3, undang-undang Pemda dan seterusnya. Undang-undang pidana juga ada KUHP dan Perdata, KUH Perdata. Nah, sedangkan hukum internasional ini memang kita ada di wilayah di mana dia menerapkan peraturan-peraturan internasional. Nah, cuma harus dibedakan juga nanti antara hukum internasional dengan hubungan internasional memang seperti itu. Nah, kalau kita bicara hubungan internasional ini kan mereka akan mempelajari yang ada di luar hukumnya seperti itu, di luar aturan. Misal bagaimana satu negara berdiplomasi dengan negara lain seperti itu kan, bagaimana satu negara mencoba mempengaruhi negara lain. Tapi kalau misalnya kita bicara hukum internasional, maka kita bicara instrumen hukumnya. Apakah ada misalnya, memang ada peraturan yang berlaku internasional? Oh iya ada, tetapi dia memang mengikat pihak-pihak yang memang mau diikat oleh hukum itu. Kita kan sudah ada lembaga namanya PBB ya. PBB ini ada anggotanya. Sehingga kemudian ketika PBB membuat misal satu resolusi atau membuat satu instrumen internasional, ya sebenarnya harus diakui itu tidak bisa mengikat negara yang tidak gabung di PBB sebenarnya. Cuma dalam konteks tertentu kan ketika ada negara yang nggak mematuhi itu akan dicibir oleh negara lain ya. Karena kan sekarang
ada hukuman baru nih, bentuknya hukuman cibiran dari netizen biasanya. Tapi kalau kita fokus pada hukum internasional, ya artinya memang ada gitu instrumen-instrumen hukum internasional. Misal konvensi-konvensi tertentu ada di Wina, kemudian ada konvensi laut internasional gitu. Dan menariknya gitu, hukum internasional ini kita nggak memaksa dia supaya dipatuhi oleh seluruh negara yang ada di planet bumi seperti itu. Misal konvensi laut internasional. Nah, itu adalah kesepakatan. Sebenarnya kita lebih bicara kesepakatan ya kalau hukum internasional yang ketimbang produk hukum sebetulnya. Nah, konvensi hukum laut internasional yaitu mengikat negara-negara yang punya laut. Kan ada negara-negara di Afrika sana yang kemudian nggak punya laut gitu. Nah, mereka kan nggak punya situ, nggak bisa menerapkan hukum itu, tetapi harus menghormati hukum yang sudah disepakati oleh negara-negara yang punya laut seperti itu. Ada juga nanti kemudian hukum angkasa, hukum angkasa, karena kan kita bicara wilayah negara ini ternyata bukan cuma daratan dan lautan, tapi ternyata angkasa sampai sejauh mana misalnya pesawat negara asing itu bisa melintas di atas negara kita. Nah, itu diatur kemudian di hukum internasional seperti itu. Ada juga nanti hukum lingkungan internasional, misal karena kan gini, ketika ada satu negara misalnya taruhlah Indonesia punya hutan yang banyak, kemudian ternyata hutannya dirusak gitu. Nah, yang akan terpengaruh kan bukan cuma Indonesia saja yang punya hutan, tapi seluruh dunia misalnya dengan pemanasan global dan lain-lain. Maka kemudian adalah hukum instrumen internasional yang membahas tentang lingkungan secara internasional. Seperti itu kurang lebih gambaran umumnya. Oke, kita ngomongin hukum internasional ya, saya cukup tertarik ini. Nah, karena kan kalau hukum yang pidana perdata itu kan kita orang Indonesia dan mungkin ada campur tangan terdahulu ya, warisan kolonial gitu. Nah, kalau yang hukum internasional ini siapa yang membuat dan siapa yang mengesahkan gitu? Oke. Jadi kalau kita bicara instrumen hukum internasional itu akan ada banyak lembaga sebenarnya. Kita ya yang paling kita kenal mungkin PBB ya, seperti itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang PBB itu punya berbagai lembaga juga di bawahnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita bicara hukum internasional nggak selalu berdasarkan dari situ. Misal deh, Palang Merah Internasional itu kan satu lembaga internasional gitu kan. Kemudian kalau kita bicara kepanduan gitu ya, kepanduan ini kan di Indonesia diadopsi menjadi pramuka nih. Tapi kemudian ternyata secara internasional mereka punya organisasi yang membuat pramuka itu ada, kan salah satunya dari WOSM kan, World Organization Scout Movement kan, seperti itu. Jadi pada akhirnya lembaga-lembaga itulah yang bisa membuat peraturan atau instrumen itu. Lebih mungkin saya tekankan lagi konteksnya lebih ke kesepakatan sih Bang, ketimbang hukum yang formil seperti yang diterapkan di dalam negara gitu. Nah, tetapi kemudian ada juga hukum internasional itu yang mempelajari mengenai hubungan antara negara dengan negara lain. Misal nih, ada ASEAN seperti itu ya. ASEAN ini kan ya kita tahu ya lingkupnya di wilayah mana gitu kan. Kemudian misalnya Indonesia mau bekerja sama dengan taruhlah negara mana, anggap saja Tunisia lah seperti itu ya. Atau kalau kita mau bicara negara fiksi, Wakanda lah seperti itu. Misal dalam konteks Indonesia bekerja sama misal nanti dengan Wakanda lah, dengan negara mana lah gitu. Itu kan akan ada satu kesepakatan perjanjian seperti itu. Nah, sejauh mana perjanjian itu kemudian mengikat publik, ketika dia mengikat publik, maka dia akan dirumuskan dalam satu perjanjian internasional. Nah, artinya kan itu juga merupakan bagian dari instrumen hukum internasional. Atau misalnya mengikat 2 negara, 3 negara, 4 negara, itu juga sah-sah saja. Jadi nggak ada batasan misalnya hukum internasional itu instrumennya harus dibuat oleh PBB. Yang PBB mengeluarkan, ada resolusi dan lain-lain, tapi nggak mesti dari dia sendiri seperti itu. Ini bisa jadi kayak perjanjian internasional itulah yang menjadi salah satu instrumen hukum internasional gitu yang mengikat beberapa negara atau minimal 2 negara gitu ya berarti kan. Itu juga masuk. Oke. Sebenarnya banyak sekali. Nah, kita pindah ke suasana kuliah gitu ya kan. Kalau di ilmu hukum mungkin seluruh kampus-kampus yang punya ilmu hukum itu biasanya mahasiswanya banyak nih gitu kan. Nah, apakah kalau kita case-nya di Unila ya, itu kan ada mata kuliah yang umum gitu. Apakah kuliahnya barengan gitu, ataukah kalau di Unila itu dibagi beberapa kelas gitu? Oke. Jadi kalau di Unila ya, dan saya yakin juga diterapkan di banyak kampus lain, itu memang ada yang namanya mata kuliah umum. Kalau
Kalau yang umum ini maksudnya yang dipelajari semua fakultas ya. Iya, Misalnya semua bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya kan. Inggris dan seterusnya, pendidikan agama dan seterusnya Hmm. ya. Ada juga mata kuliah fakultas. Nah, mata kuliah fakultas ini ada yang dibagi lagi, ada yang umum, ada yang peminatan. Peminatan itu per bagian seperti tadi. Jadi kalau kita bicara mata kuliah fakultas itu nanti ada yang namanya yang dasar-dasar, biasanya ada misalnya tentang ilmu negara, kemudian pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia, ada juga nanti pengantar hukum tata negara, pengantar hukum administrasi negara, dan semuanya lima hukum itu ada mata kuliah pengantarnya, sehingga kemudian semua mahasiswa harus mengambil mata kuliah itu gitu. Ada juga mata kuliah logika termasuk kan, karena nanti kenapa mahasiswa hukum belajar logika, karena ini mata kuliah logika ini akan berdampak pada mata kuliah di semester akhir, yaitu filsafat hukum seperti itu. Nah, kalau kita bicara pembagian ya sebenarnya nanti akan dibagi sih per kelas gitu. Tapi kalau mata kuliah fakultas yang sifatnya umum, ya kelasnya itu cuma kelas berdasarkan runutan absen aja gitu sebenarnya. Tapi mata kuliah yang dipelajari sama gitu, sehingga semua mahasiswa wajib mengambilnya. Tetapi kalau nanti kita sudah ngambil pembagian, peminatan atau spesifikasi, itu barulah kita akan ada kelas-kelas kecil seperti itu nanti. Jadi konteksnya akan tergantung. Kalau yang ngambil minat hukum tata negara misalnya, tren di Unila itu kan nggak pernah lebih dari 15 orang ya Bang. Jadi Tata ya negara itu sedikit ya. Oh, nanti kita jabarin lagi nih yang rame mana gitu ya. Nanti di akhir kita bahas lagi. Kalau misalnya ada satu, taruhlah misalnya hukum pidana, trennya itu selalu banyak gitu ya. Ya, tapi kan artinya setidak-tidaknya nggak terlalu banyak sebanyak ketika ngambil mata kuliah umum gitu. Kalau mata kuliah umum kan satu ruangan besar itu mungkin bahkan nggak cukup ya. Tapi kalau hukum pidana kan mungkin di satu ruangan besar saja mungkin masih banyak kursi yang kosong seperti itu. Atau mungkin kalau memang mahasiswanya banyak bisa dibagi, tapi dia akan belajar hukum yang lebih spesifik tadi. Kalau hukum tata negara dan hukum internasional karena trennya lebih sedikit peminatnya, maka dia belajar di satu kelas kecil juga bisa seperti itu. Jadi memang kalau kita bicara mata kuliah fakultas atau mata kuliah umum universitas, itu tetap dibagi di kelas-kelas, tapi semua wajib ngambil seperti itu. Pembagiannya biasanya sih berdasarkan absen atau berdasarkan nomor pokok mahasiswa gitu ya. Tapi kalau kita bicara hukum yang udah pembagian, itu ya di kelas-kelas kecil memang rata-rata Bang. Nah, kita kan tadi sempat disinggung di tata negara paling berapa belas orang gitu. Nah, kayaknya ini ada hubungannya dengan pekerjaan gitu kan. Nah, kalau kita bahas nih ya tentang pekerjaan, jurusan ilmu hukum secara umum dulu, secara umum itu bisa bekerja di mana saja. Karena kan pasti adik-adik yang mendengarkan ini diskusi kita ini pasti, nanti saya masuk jurusan ilmu hukum mau kerja di mana gitu. Dan nah mungkin bisa kita singgung nih dari mana sih kalau kita dari ilmu hukum, misal ilmu hukum nih tanpa melihat spesifikasi bidang itu bisa kerja di mana aja. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang prospek kerja hukum, itu sebenarnya nanti ada mata kuliahnya sendiri. Jadi ada namanya etika profesi hukum sebetulnya. Nah, itu kan dari mata kuliahnya udah kebayang ya, ada menyebut profesi hukum. Jadi memang profesi hukum ini memang sebenarnya udah ada gitu. Kalau kita bicara profesi hukum ya kita akan bicara penegak hukum seperti itu gitu ya. Kita bicara yang memang benar-benar wajib seorang sarjana hukum dulu ya, karena kan di luar itu juga ada profesi-profesi lain yang bisa dimasuki oleh orang hukum, tapi konteksnya lebih terbuka seperti itu. Kalau kita bicara profesi hukum, kita akan bicara mengenai misalnya hakim, kemudian jaksa, kemudian pengacara. Tiga profesi itu memang sudah disyaratkan harus orang hukum seperti itu. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman yang lain dari jurusan lain memang tidak bisa masuk untuk bekerja di situ. Harus ada background hukumnya gitu. Profesi hukum. Kemudian juga ada profesi-profesi lain yang merupakan turunan dari situ. Nanti ada turunannya lagi gitu. Nah, kalau kita bicara hakim, ya sebenarnya semua bagian hukum bisa masuk. Orang HTN bahkan ada senior saya itu ada yang menjadi hakim. Orang pidana banyak yang menjadi hakim seperti itu. Perdata pun banyak gitu. Seperti itu Bang.
Ada juga yang misalnya alumni HI jadi jaksa seperti itu. Nah itu ada seperti itu. Oh, oke oke. Jadi sebenarnya kalau karena sudah mendapatkan ilmu dasarnya semua ya, fundamentalnya ilmu hukum, jadi mau di bagian hakim sebagai jaksa, kemudian atau lawyer gitu bisa Ya, apa ya masuk ke tiga kerjaan utama tadi itu ya. Kalau betul, kalau betul. kalau melihat kan harus ada background hukumnya nih. Apakah harus ada kayak semacam sertifikasi khusus untuk yang bisa Oh, melakukan sidang gitu? oke. Jadi kalau kalau hukum khusus yang mengenai sertifikasi tersendiri itu sebenarnya spesifiknya di pengacara seperti itu, bang, advokat Hmm. ya. Kalau sebenarnya kalau kita bicara juga nih istilah yang sering dipakai kan ada advokat, ada pengacara, ada lawyer gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita bicara aspek formilnya, undang-undangnya menyebutnya advokat seperti itu karena undang-undang tentang advokat. Tapi yang nggak masalah orang mengenal dengan lawyer dan pengacara itu juga hal yang bagus gitu kan. Nah, kalau kita bicara requirement lagi, spesifikasi lagi itu memang pengacara membutuhkan itu bang, karena mereka akan ada namanya kursus lagi seperti itu. Karena saya juga memang belum mengambil kursus itu ya, tetapi itu akan ada seperti mata pelatihan lah seperti itu. Kalau di PNS mungkin akan mirip dengan diklat seperti itu ya. Mereka akan ada beberapa kali pertemuan khusus membahas materi tertentu, sudah ada kurikulumnya dan mereka sudah punya organisasi juga. Gitu. Ada pokoknya mereka sudah punya organisasi dan lebih dari satu organisasi seperti itu. Jadi ketika mereka sudah selesai mendapatkan materi itu, mereka akan dapat sertifikat dan ketika sudah dapat sertifikat, mereka akan di apa ya seperti pelantikan lah seperti itu, dilantik di pengadilan, mereka pakai baju toga lawyer mereka dan disumpah gitu. Karena penting juga ya untuk mengangkat sumpah mereka yang akan bicara keadilan di persidangan seperti itu. Nah, kalau kita bicara jaksa dan hakim ini kan pekerjaan yang memang aparatur sipil negara ya, Bang. Jadi memang Oh, ketika kita bicara mereka hakim dan jaksa ya mereka adalah aparatur sipil negara sehingga mekanisme perekrutannya ya akan menjadi sama dengan CPNS seperti itu. hmm. Nah, cuma yang menarik nanti di pengadilan itu kita posisinya ya mungkin saya singgung sedikit tentang ASN-nya. Ketika di pengadilan itu nggak melulu yang diterima itu hakim aja gitu, karena kan nanti ada kepanitraan sidang. Kepanitraan sidang itu apa? Ya mereka yang mencatatkan proses persidangan, yang memproses registrasi perkara dan seterusnya gitu. Memang itu lebih banyak orang hukum yang diterima di situ, tetapi sekali lagi karena ini adalah posisi ASN, mungkin ada beberapa teman-teman dari jurusan lain juga yang bisa mendaftar seperti itu, Bang. Oke oke oke. Nah, berarti kan kalau tadi ada mekanisme sidang, berarti semua anak hukum ini sudah praktek mekanisme sidang semua berarti ya? Iya, bisa dibilang gitu, Bang. Oke. Nah, Ada mata kuliahnya. oh ada mata kuliahnya ya, berarti kan istilahnya nggak ada anak ilmu hukum yang abal-abal kalau di Unila ya, karena kan mereka sudah melakukan Siap. prosesi-prosesi tersebut. Nah, kemudian peluang kerja kan selain tadi itu kan yang yang hanya orang hukum bisa ambil, maksudnya yang hanya bisa diisi oleh orang hukum adalah hakim, kemudian jaksa dan pengacara ya, advokat. Nah, Ya, nah betul. kalau di luar itu, karena kan saya juga ada temen kok kok dia ilmu hukum bisa kerja sih di perusahaan misal ada dulu teman ada di perusahaan PTPN, kok bisa sih anak hukum masuk ke PTPN gitu. Nah biasanya kalau di perusahaan-perusahaan ini mereka itu yang jurusan-jurusan apa sih gitu, dan Oke. biasanya ngapain gitu. Oke, baik. Mungkin saya expand ya, jadi di antara perusahaan dengan negara ya seperti itu ya, jadi swasta dan pemerintah. Jadi kalau kita bicara hukum juga memang ada juga yang namanya legal analis, legal konsultan gitu ya. Kalau kita bicara di perusahaan misalnya, mereka hampir bisa dipastikan pasti punya legal konsultan gitu. Ada yang legal konsultannya memang merupakan bagian dari perusahaan, artinya memang pegawai perusahaan ya Bang. Ada juga yang misalnya mereka bekerja sama dengan kantor hukum tersendiri gitu ya. Yaitu mungkin tiap perusahaan punya beda-beda mekanismenya. Tetapi rata-rata memang dan banyak senior saya juga yang sudah bekerja sebagai legal konsultan di perusahaan seperti itu. Nah, tugasnya ngapain kalau mereka di sana? Perusahaan dulu ya. Kalau di perusahaan mereka akan berkutat dengan dokumen-dokumen hukum. Misal
perjanjian antara satu perusahaan dengan perusahaan lain terkait pembiayaan, terkait pinjaman, karena perusahaan juga kan dalam prakteknya banyak juga meminjam ya, entah dari bank, entah dari perusahaan lain dan seterusnya. Kemudian misalnya termasuk juga aturan internal perusahaan yang mengikat pegawainya masing-masing seperti itu. Jadi itu juga kan harus dikonsepsikan peraturannya. Jadi kalau misalnya kita datang misalnya melamar di perusahaan terus diterima nih, kita kan sering dikasih kontrak kerja ya seperti ini seperti ini. Nah ini kontrak kerjanya itu bisa dipastikan buatan si legal apa namanya si Legal drafting. legal draftingnya seperti itu, legal drafter seperti itu, atau legal konsultan di perusahaan itu. Nah ini juga jadi penting teman-teman. Jadi ketika bekerja di satu perusahaan, ya oke lah kita exciting dengan bekerja di situ, tapi kita juga penting untuk membaca poin-poin di dalam kontrak kerja itu seperti itu. Nah tapi intinya dokumen itu nanti yang akan buat adalah orang hukum di perusahaan itu. Itu di konteks pemerintah, di konteks perusahaan ya swasta bang. Di luar itu sebenarnya mereka juga bisa sebenarnya buat kantor sendiri gitu untuk menerima konsultasi hukum gitu loh. Entah itu untuk bersidang ataupun sekedar menerima konsultasi. Misalnya di kantor hukum juga kan enggak kadang ada gitu ya yang memang mereka sangat kuat itu dalam menghitung hukum waris seperti itu. Nah, artinya mereka kan menjadi legal konsultan tuh, konsultan hukum ya. Ada konsultan hukum yang memang spesifikasinya adalah hukum waris sehingga mereka benar-benar bisa deh menghitung yang namanya pembagian siapa yang harus dapat warisan dan seterusnya. Ada juga yang memang kantor hukum itu spesifikasinya misalnya untuk mengadvokasi masyarakat misalnya itu juga ada. Nah, kalau mereka konteksnya sudah mengadvokasi masyarakat ke persidangan, pasti di situ sudah ada yang disumpah atau diangkat sumpah menjadi pengacara seperti itu. Tetapi nggak masalah sebenarnya misalnya ada sarjana hukum terus bikin kantor dengan sudah ada perizinan ya dengan catatan mereka sudah memiliki perizinan dari notaris dan seterusnya, mereka akan buat kantor untuk konsultasi masyarakat tentang hukum ya nggak masalah gitu. Satu lagi mungkin sebelum ketinggalan saya lupa, notaris juga itu salah satu bentuk dari profesi hukum bang. Oh notaris ya notaris. Ya betul notaris. Notaris itu masuk ke apa? Hukum apa perdata atau? Oh iya, rata-rata alumni perdata lebih menguasai untuk jadi notaris seperti itu bang. Tetapi nggak menutup kemungkinan ya sekali lagi bang, karena khusus notaris ini ada programnya sendiri bang di S2 pendidikan profesi ya namanya ya. Jadi itu udah benar-benar profesi yang dibakukan jadi profesi gitu. Kalau hakim kan dia profesi karena dia menjadi ASN ya seperti itu. Nah, tapi kalau notaris dia kuliahnya harus ada program namanya magister penotariatan nantinya. Oh, di S2. Di S2 nanti ada spesifikasi lagi ya kalau mau ngambil bidangnya gitu ya. Kenotariatan. Oke. Nah, ini mungkin di ujung perbincangan kita untuk sesi tentang jurusan hukum. Nah, apa pesan Bang Rudi untuk adik-adik nanti SMA atau yang sedang sekarang lagi bingung mau daftar jurusan apa terkait untuk gabung menjadi salah satu anggota atau masuk ke jurusan hukum gitu? Oke, pesan ya. Mungkin bolehlah saya juga belum tentu orang bijak, tapi mungkin saya bolehlah memberikan pesan ya. Dalam artian seperti ini kepada teman-teman, kepada adik-adik, termasuk adik-adik yang saat ini masih kuliah di Fakultas Hukum mungkin seperti itu. Itu ya ketika kita belajar hukum ya belajarlah untuk kemudian menjadi warga negara yang taat hukum seperti itu. Seringkali saya mendengar kita kan belajar hukum itu diciptakan untuk dilanggar. Harapan saya sih teman-teman hukum tidak sampai terjebak ke sana seperti itu. Untuk urusan kerja dan seterusnya itu insya Allah yang namanya setiap manusia sudah punya rezeki masing-masing. Entah itu teman-teman bekerja di perusahaan sebagai legal konsultan, entah itu menjadi PNS atau ASN seperti contohnya saya ada perancang peraturan perundang-undangan gitu kan, entah itu jadi jaksa dan lain-lain. Karena kalau sudah dari awal pemahaman kita salah bahwa hukum itu ada bukan untuk diikuti tapi untuk dilanggar, ketika kita nanti terjun bekerja di bidang hukum itu akan fatal menurut saya nanti. Gimana teman-teman nanti mungkin nggak akan bisa yang namanya menghasilkan keadilan seperti itu. Ini itu sih bang. Oke.
Jadi orang-orang hukum ini adalah menjadi garda terdepan untuk keadilan, terutama di Indonesia ya. Idealnya begitu, Pak. Oke, Betul. oke. Baik teman-teman semua, ini adalah akhir perbincangan kita dengan Bang Rudi. Terima kasih banyak Bang Rudi Wijaya telah bergabung. Ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Oke, saya tutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.